Sukihotu Namo Buddhaya, saudara-saudari, pada hari ini kita akan membahas mengenai topik yang sangat menarik sekali, yaitu mengenai kemarahan. Khususnya kemarahan yang diarahkan ke diri sendiri. Apakah ini suatu hal yang baik atau tidak? Ya, dalam ajaran Buddha, kemarahan terhadap diri sendiri ataupun orang lain itu tetaplah bukan suatu hal yang baik, bukan suatu hal yang perlu untuk disimpan dan dipelihara dalam batin seseorang. Ketika seseorang memelihara kebencian atau kemarahan yang terhadap dirinya sendiri, yang diarahkan terhadap dirinya sendiri, sesungguhnya itu suatu hal yang sangat berbahaya sekali. Kenapa? Pernah atau tidak kita mendengar kasus di mana ada seseorang yang mengakhiri hidupnya secara tiba-tiba. Teman-temannya yang bersaksi mengatakan bahwa saya tidak menyangka bahwa teman saya akan mengakhiri hidupnya. Kenapa? Karena satu hari sebelumnya saya sedang bersenang-senang bersama dia. Saya sedang berketawa-ketawa, sedang menikmati, meluangkan waktu bersama dia. Dan dia sama sekali tidak terlihat seperti orang yang depresi. Dia sama sekali tidak terlihat seperti orang yang memiliki beban pikiran. Ya, justru saya mengira bahwa dia seseorang yang bahagia sekali. Nah, inilah saudara-saudari, betapa liarnya dari pikiran ini. Ya, sesungguhnya Sang Buddha juga sudah sering mengatakan, ya, khususnya di dalam Dhammapada juga ada suatu syair yang membahas mengenai itu. Betapa liarnya pikiran ini. Ya, dari satu pikiran dia bisa berubah ke pikiran yang lainnya. Dari satu pikiran yang penuh dengan kebahagiaan, dia berubah menjadi pikiran yang penuh dengan kebencian terhadap dirinya sendiri. Dan akhirnya, atau kekecewaan terhadap dirinya sendiri, dan akhirnya berujung kepada bunuh diri. Dalam ajaran Buddha, kita mengenal adanya kekotoran batin. Kekotoran batin itu ada 3 kategori besar, 3 kelompok besar, yaitu keserakahan, kebencian, dan delusi. Apabila keserakahan, kebencian, dan delusi, salah satu dari ini muncul dalam batin seseorang, maka bisa dikatakan orang ini sedang mengalami penderitaan secara mental. Ya, jadi kemarahan itu termasuk bagian dari kebencian. Apabila muncul dalam batin seseorang, maka seseorang sedang mengalami ketidakbahagiaan atau penderitaan. Ya, seseorang biasa muncul atau mengarahkan kemarahan terhadap diri sendiri disebabkan oleh berbagai hal. Yang pertama, mungkin orang ini sudah menerapkan suatu cita-cita, suatu ekspektasi, tapi tidak tercapai. Mungkin menerapkan suatu jadwal, tapi tidak bisa disiplin. Ya, mungkin ada suatu pencapaian yang sudah ditargetkan, tapi tidak tercapai. Dan banyak hal lain yang bisa menimbulkan kekecewaan. Sesungguhnya, dalam ajaran Buddha, kemarahan terhadap diri sendiri adalah bukan suatu hal yang baik. Kita harus belajar untuk bisa menerima. Yang pertama, apa yang sudah berlalu. Ya, apa segala sesuatu yang muncul, yang sudah terjadi pada hidup kita. Kita pertama-tama harus akui bahwa itu tidak bisa diubah. Segala sesuatu yang sudah terjadi, maka biarlah terjadi, maka biarlah berlalu. Karena kita tidak punya kuasa untuk mengubah sesuatu yang sudah terjadi. Ya, semakin kita melekat terhadap ekspektasi bahwa kita bisa mengubah masa lalu, maka kita akan semakin menderita. Ya, maka langkah pertama untuk bisa bahagia adalah kita harus melepaskan ekspektasi kita, melepaskan kemelekatan kita terhadap pikiran yang berpikiran bahwa kita bisa mengubah sesuatu yang sudah terjadi. Itulah adalah hal yang mustahil, begitu. Ya, seharusnya kita mengambil pelajaran dari kejadian yang sudah ada. Ya, kita mengambil hikmahnya, kita ambil pelajarannya bahwa dengan tujuan agar di masa depan tidak akan terulang lagi. Kita akan menjadi lebih baik lagi. Kita akan bertumbuh dari pengalaman yang sudah terjadi ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kita akan mengkhawatirkan masa depan. Sesungguhnya dalam ajaran Buddha, ya, dalam hidup ini secara general, dalam hidup ini kita tidak punya kendali terhadap banyak hal sesungguhnya. Mengenai masa depan, mengenai masa lalu, sesungguhnya kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Kenapa? Karena apa yang terjadi selanjutnya ada perannya, ada faktor X, ada faktor yang tidak bisa diperhitungkan. Ya, itu disebut hukum karma, faktor karma. Ya, semua makhluk tidak pernah mengetahui, ya, pada umumnya tidak akan mengetahui
karma apa yang akan berbuah di masa depan. Ya, apakah itu karma baik atau karma buruk di masa depan. Ya, sehingga yang bisa kita kendalikan dalam hidup ini adalah diri kita sendiri, Bapak Ibu, saudara-saudari. Yang kita bisa kendalikan adalah perhatian kita. Apakah kita ingin menunjukkan perhatian kita terhadap pikiran-pikiran yang negatif, atau kita ingin arahkan perhatian kita terhadap hal-hal yang lebih positif lagi. Sesungguhnya ini adalah keterampilan dalam hidup. Ya, inilah solusi supaya kita bisa terbebas dari rasa kecewa, dari rasa benci, dari rasa kesedihan, dan segala jenis kekhawatiran yang lainnya. Begitu. Ini peran meditasi dalam kehidupan kita, saudara-saudari, bahwa sesungguhnya dalam meditasi kita berlatih untuk mengarahkan perhatian kita, mengarahkan konsentrasi kita terhadap objek meditasi kita. Kenapa kita harus bermeditasi? Karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, saya sudah katakan sebelumnya, bahwa itu sangat sulit untuk dikendalikan. Memang, terkadang ada usaha-usaha kita, usaha keras kita bisa mengkondisikan karma baik, karma baik kita atau karma buruk kita bisa berbuah. Ya. Tetapi tetap ada faktor yang tidak bisa diperhitungkan. Ada faktor X, faktor karma yang memiliki cara kerjanya sendiri. Ya, kita tidak bisa memprediksi itu. Tetapi yang bisa kita prediksi adalah pergerakan dari batin kita. Segala sesuatu yang terjadi, yang kita alami dalam hidup ini, di saat ini, akan diproses melalui batin kita dulu. Ya, melalui proses batin ini, maka akan muncul pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang buruk. Pikiran-pikiran yang buruk adalah pikiran yang bersekutu dengan keserakahan, kebencian, dan delusi. Nah, tadi saya sudah katakan sebelumnya, keserakahan, kebencian, dan delusi adalah sesuatu hal yang tidak bermanfaat, suatu sumber ketidakbahagiaan. Ya, maka apabila kita meluangkan waktu dan usaha untuk membebaskan diri kita dari pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat seperti ini, maka itulah kebahagiaan. Nah, itulah sesungguhnya yang kita latih dalam meditasi. Jadi meditasi akan menimbulkan kebahagiaan apabila dilakukan secara tepat. Ya, saudara-saudari, dalam meditasi, ketika muncul pikiran-pikiran yang buruk, kita mengarahkan, ya, tugas kita dalam meditasi adalah mengarahkan perhatian kita untuk tidak mengikuti pikiran-pikiran seperti itu. Kenapa? Pikiran-pikiran yang buruk itu sangat bergantung kepada perhatian kita. Apabila perhatian ini terus memberi asupan kepada pikiran-pikiran yang buruk ini, maka itu akan terus tumbuh dan berkembang, akan semakin menjadi, akan semakin mengakar, akan semakin menjadi suatu masalah, akan semakin menjadi suatu beban pikiran. Ini adalah beban hidup yang sesungguhnya semua makhluk miliki. Beban yang berasal dari pikiran seseorang sendiri. Ya, jadi apabila kita ingin terbebas dari beban hidup seperti ini, maka kita penting untuk berlatih meditasi. Kita penting untuk mengarahkan perhatian kita. Jangan lagi memperhatikan pikiran-pikiran yang buruk seperti itu. Ya, lebih baik kita memperhatikan objek meditasi kita. Semakin terampil, semakin ahli kita dalam bermeditasi, dalam artian adalah kita semakin terampil memilih objek yang baik, yang buruk. Semakin terampil mengarahkan perhatian kita terhadap hal-hal yang baik, yaitu objek meditasi kita, terhadap pikiran-pikiran yang positif, begitu. Ya, dengan demikian kita dapat melalui hari-hari kita dengan damai dan bahagia. Kita terbebas dari rasa benci, dari rasa depresi, dari rasa kecemasan yang berlebihan, yang tidak bermanfaat sesungguhnya dalam hidup ini. Ya, kita tetap bisa meraih cita-cita kita, kita bisa meraih pencapaian-pencapaian dalam hidup ini tanpa perlu melibatkan pikiran-pikiran yang buruk seperti ini. Ya, jadi dengan demikian itulah mengapa kita penting berlatih meditasi. Ya, mungkin sekian pembahasan kita pada hari ini. Sukihotu, Namo Buddhaya.